إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila tariqil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk meringankan langkah dan ayunan tangan kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Hari ini kita juga diberi oleh Allah kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Semuanya ini perlu kita syukuri dengan sepenuh hati. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan bertambah nikmat kepadamu. Dan seandainya kamu tidak bersyukur, ingat, azabku sangat pedih.
Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Melalui mimbar yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Ketahuilah, kehidupan dalam kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akmaru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Rasulullah, usia umatku umumnya berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun itu sedikit sekali. Tapi kenyataan di bawah 70 tahun umumnya umat Rasul itu sudah meninggal dunia. Tetapi ketika orang masuk ke alam kubur, usia dia di kuburan sampai kiamat ditegakkan itu panjang sekali. Kita bisa bayangkan orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini tidak dibangkit-bangkitkan, menunjukkan kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia ini. Dari sinilah maka wajar seorang muslim, seorang mukmin harus takut dengan kehidupan kuburan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi para ulama mengatakan, apakah orang yang mendapatkan azab kubur itu mungkati atau mustamir, terus menerus ataukah terputus? Kata para ulama, azab kubur itu hanya terputus dengan tiupan sangkakala Israfil. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Disinilah azab kubur terputus. Karena ketika itu seluruh orang mati, baik orang yang ada di atas bumi ataupun yang ada di bawah bumi, baik dari kalangan jin, baik dari kalangan malaikat, baik dari kalangan manusia dan makhluk lainnya, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki saja semuanya hancur berantakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kehancuran bumi setelah tiupan sangkakala itu adalah 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, dan bisa 40 tahun. Yang jelas Allah hancurkan bumi ini. Allah meluapkan lautan ke daratan. Allah jatuhkan bintang. Allah hancurkan gunung sehingga seperti kapas yang terhempas angin. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam atau disebut dengan hari kiamat. Baru setelah kemudian bumi tidak bulat lagi, tapi bumi terhampar. Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Ketika bumi diganti oleh Allah yang kita pijak sekarang, diganti oleh Allah setelah Allah hancurkan bumi ini, itulah yang dinamakan padang mahsyar. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala kebangkitan yang kedua kalinya. Israfil pun kemudian meniup sangkakala, maka dari itulah
manusia semuanya keluar dari perut bumi. Kata Allah dalam surat Al-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Kata Allah, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Allah keluarkan beban-bebannya. Disitulah orang-orang yang beriman. Ketika mereka muncul dari kuburan, maka mereka akan berkumpul dengan keluarganya. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman, kata Allah, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kiamat datang nanti, kita termasuk orang yang beriman, maka Allah akan kumpulkan kita dengan keluarga kita. Orang-orang yang beriman kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, istrinya, oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Maka ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, mereka langsung berkumpul menjadi satu keluarga. Dari itu sebuah keterangan. Tapi orang-orang di luar daripada yang tidak beriman, mereka keluar dari perut bumi seperti dua binatang. Allah menggambarkan, yang pertama Allah contohkan seperti binatang laron dan belalang karjoradil mustasyir. Laron dan binatang ketika kiamat datang, ketika alam ini dihancur oleh Allah, laron dan belalang akan terbang ke sana kemari, timur ke barat, barat ke timur, selatan ke utara, utara ke selatan. Mereka saling bertabrakan, mereka dihancurkan oleh Allah. Tidak tahu tentu anak kemana mau pergi. Karena pada hari itu anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya. Mereka yang tidak beriman, mereka kacau sehingga mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami yang dikubur? Tapi orang-orang yang beriman hanya mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah yang menyampaikan tauhid kepada manusia. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kelak di padang mahsyar manusia akan berkumpul pada satu titik mengharapkan syafaat daripada nabi dan rasul. Ketika itu manusia berkumpul satu keluarga, menjumpai Nabi Adam. Nabi Adam uzur, tidak bisa memberikan syafaat, dan berlari lagi menjumpai Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Setelah kepada Nabi Nuh, sekumpulan manusia pergi ke Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Ketika Nabi ini juga tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan Nabi yang terakhirlah yang bisa memberikan syafaat kepada kita, yakni Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan ini marilah kita yang menjadi umat Nabi Muhammad sesering mungkin kita berselawat kepada Nabi kita. Mudah-mudahan dengan seseringnya kita berselawat, jangan lupa setiap harinya kita berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengharap kelak di padang mahsyar kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan amal ibadah kita, selawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hari ini yang hadir termasuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan sering berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عباد وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah bizikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa li dzikrullahi akbar.